Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 dalam bab materi cerita rakyat. Bagaimana kabarnya adik-adik? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat terus belajar dengan penuh semangat walaupun secara daring atau dari rumah. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar membedakan atau membandingkan cerita rakyat dan cerpen. Di pertemuan kedua kalian telah belajar mengidentifikasi ciri atau karakteristik dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Dan di pertemuan kemarin, di pertemuan ketiga, kalian telah belajar menemukan struktur dan kebahasaan dalam cerita rakyat. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan sama-sama belajar menulis cerpen berdasarkan nilai-nilai kehidupan dalam cerita rakyat. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu KD 4.8 atau KD keterampilan mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Dengan tujuan pembelajaran, kalian diharapkan mampu menulis cerpen berdasarkan nilai-nilai kehidupan cerita rakyat yang disajikan atau yang telah kalian baca. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan pastikan posisi kalian sudah dalam posisi yang ideal untuk belajar. Maka dari itu, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, anak-anak, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan atau telah dipaparkan tadi di awal, bahwasanya kita akan belajar menulis cerpen berdasarkan nilai-nilai kehidupan cerita rakyat yang disajikan atau yang telah kalian baca. Nah, di pertemuan kedua kemarin kalian sudah mampu mengidentifikasi ciri atau karakteristik dan nilai-nilai dalam cerita rakyat. Tentunya kalian masih ingat nilai-nilai apa saja yang bisa kita temukan dalam cerita rakyat? Ya, tepat. Jadi nilai yang pertama ada nilai religius, ada nilai sosial, ada nilai moral, ada nilai budaya, dan ada nilai edukasi yang mana berkaitan dengan pendidikan. Nah, sedikit Bapak akan mengulas atau mengulangi penjelasan materi tentang nilai-nilai tersebut. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan nilai religius? Ada yang masih ingat? Tentu kalian masih ingat. Jadi nilai religius itu nilai-nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Biasanya ditandai dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Contohnya taat beribadah, lalu bersedekah, lalu pentingnya membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Jadi nilai sosial adalah nilai atau nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan di lingkungan masyarakat. Contohnya bergotong royong dan lain sebagainya. Lalu nilai yang ketiga ada nilai budaya. Apa yang dimaksud dengan nilai budaya? Nah, jadi nilai budaya adalah nilai yang diambil dari kebiasaan yang telah lama ada atau dipercaya. Misalnya bisa berupa bentuk adat istiadat, upacara adat, serta yang kalian tak ketahui, yang dekat dengan kalian, biasanya orang tua menyebutnya dengan pamali dan lain sebagainya. Lalu nilai yang selanjutnya ada nilai moral. Ada yang masih ingat apa itu nilai moral? Contohnya, jadi
nilai moral adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti atau perilaku seseorang. Contohnya sopan santun, berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Lalu ada nilai edukasi. Tentu kalian sudah paham dengan nilai edukasi, yang mana nilai edukasi itu berkaitan dengan pendidikan. Dalam cerita rakyat, nilai edukasi itu segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan arahan atau pembelajaran pengetahuan kepada pembacanya untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi itulah nilai-nilai yang bisa kita temukan dalam cerita rakyat. Lalu bagaimana caranya mengembangkan isi dan nilai-nilai cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen? Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya cerpen merupakan jenis karya sastra berbentuk prosa modern dan bersifat fiktif. Cerita yang disajikannya singkat dan langsung pada tujuannya. Biasanya jumlah katanya itu berkisar tidak melebihi 10.000 kata. Nah, adapun langkah-langkah menulis cerpen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memilih topik atau tema. Misalnya, nilai yang kalian akan ambil dari cerita rakyat itu berkenaan dengan nilai moral atau nilai-nilai yang lainnya. Nah, maka dalam memilih topik atau tema tentu harus sesuai dengan nilai yang kalian ambil tersebut. Misalnya, kalian ambil nilai religi atau nilai keagamaan dalam cerita rakyat, tentu tema atau topik yang kalian tentukan berkenaan atau berada di ruang lingkup keagamaan. Contohnya seperti tema pentingnya beribadah, pentingnya berbakti kepada orang tua, dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya, menentukan jenis cerpen dan target pembaca. Nah, sama seperti tadi, dalam halnya pembelajaran kita hari ini, dalam menentukan jenis cerpen tentu harus sesuai dengan nilai yang akan kalian ambil dari cerita rakyat. Misalnya tadi dalam nilai keagamaan, maka jenis cerpen yang akan kalian buat termasuk ke dalam jenis cerpen religi atau keagamaan. Kemudian tentukan target pembaca. Mengapa? Jadi pentingnya menentukan target pembaca adalah karena ini akan berpengaruh pada tingkat keterbacaan atau penggunaan kosakata dalam cerpen yang akan kalian buat. Tentu jika target pembaca kalian SMP, maka cerpen kalian akan sukar dipahami atau sulit dipahami oleh siswa-siswa SD. Nah, jadi mulai dari sekarang tentukan target pembacanya. Yang selanjutnya, menyusun garis besar cerita. Nah, anak-anak, dalam menyusun garis besar cerita terbagi atas 3 poin penting. Yang pertama bagian awal, yang kedua bagian tengah, yang ketiga bagian akhir atau kesimpulan. Pada bagian awal bisa kalian isi dengan pengenalan tokoh, latar, suasana, sampai kemudian ke ancang-ancang konflik. Di bagian yang kedua, pada bagian tengah, kalian jelaskan atau uraikan bagaimana perjalanan atau petualangan tokoh utama dalam cerpen kalian sampai kemudian menghadapi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di bagian yang ketiga atau bagian akhir bisa kalian jelaskan kesimpulan atau hasil dari bagian tengah tadi, yang mana mengenai konflik atau permasalahan. Jadi pada bagian akhir ini ditunjukkan hasil atau keputusan dari penyelesaian masalah, entah itu tokoh utama dapat atau mampu menyelesaikan masalah ataukah tidak. Dan jika kalian berkenan atau jika kalian ingin, di bagian akhir ini kalian juga bisa menyisipkan amanat atau pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca. Nah, gitu. Selanjutnya, menyusun alur cerita atau rangkaian peristiwa.
Nah, dalam alur kalian mengenal ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Selanjutnya, menentukan setting atau latar. Nah, dalam latar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Tentukan latar tempat di mana, lalu tentukan latar suasana bagaimana tokoh utama atau bagaimana perasaan tokoh utama, bagaimana keadaan, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan gaya cerita atau sudut pandang. Nah, jadi dalam menulis cerpen kalian harus menentukan apakah cerpen ini akan menggunakan sudut pandang pertama, kedua, atau ketiga. Tentukan yang mana yang paling cocok dengan nilai dan topik atau tema dari cerpen yang kalian buat. Selanjutnya, menyusun kerangka karangan sesuai garis besar cerita. Nah, dalam menyusun kerangka karangan, kalian bisa menggunakan premis. Premis itu adalah intisari cerita dari cerita pendek yang kalian buat dalam satu kalimat. Misalnya, cerita pendek ini berkisah atau menceritakan tentang tokoh Alda yang ditinggal oleh orang tuanya, tetapi ia ingin hidup sejahtera dan mandiri sehingga terus berjualan dan berjuang agar bisa sukses dalam hidupnya. Misalnya seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan premis. Dalam menyusun premis atau premis harus kokoh karena premis akan menjadi dasar atau kerangka dari cerpen yang kalian buat. Hal ini penting karena bisa meminimalisir kalian misalkan ketika menulis tiba-tiba mentok atau bercabang atau malah menceritakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan tema yang kalian angkat. Nah, jadi fungsinya premis itu ketika kalian menulis dan kalian terjadi hal-hal atau kalian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan tadi, kalian bisa ingat-ingat kembali atau baca kembali premis atau prinsip yang kalian buat untuk cerita pendek kalian. Dan yang terakhir, lakukan self editing atau menyunting atau menyempurnakan hasil karya tulis kalian, baik itu dari kepenulisannya, dari segi ceritanya, plotnya, dan penekanan masalah atau penekanan konfliknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan self editing atau penyuntingan secara pribadi. Ini penting agar cerita yang kalian buat dapat tersampaikan kepada pembaca secara baik. Nah, dalam menyusun ini kalian bisa membuang bagian-bagian yang menurut kalian tidak sesuai dengan tema, tidak sesuai dengan garis besar cerita, tidak sesuai dengan plot, tidak sesuai dengan tokoh utamanya, dan lain sebagainya. Pokoknya dalam tahap ini kalian tidak menutup kemungkinan akan terjadi berulang kali sampai kemudian naskah atau teks cerpen itu berhasil diciptakan atau terlahirkan dan sampai kepada pembaca. Semangat! Sampai kemudian setelah itu kalian bisa menentukan judul yang paling menarik, yang paling sesuai, yang paling menggambarkan isi dari cerpen yang kalian buat. Nah, jadi itulah langkah-langkah dalam menulis cerpen. Nah, mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dapat diartikan sebagai mengonversi. Mengonversi adalah proses mengubah sesuatu menjadi bentuk lain. Dalam kaitannya dengan materi di sini, kalian akan belajar tentang mengubah cerita rakyat menjadi cerita pendek atau cerpen dengan tetap mempertahankan isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, anak-anak, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengubah cerita rakyat ke bentuk cerita pendek atau cerpen, yaitu alur pada cerita rakyat umumnya lebih kompleks atau alur berbingkai daripada cerpen
umumnya cerita rakyat menggunakan alur berbingkai. Oleh karena itu, penulis cerpen harus dapat memilih atau mengidentifikasi alur utama yang menjadi isi dalam cerita rakyat yang akan dikembangkan menjadi cerpen. Sederhananya, kalian harus bisa mengetahui isi yang kemudian kalian susun menjadi sinopsis. Nah, itu akan membantu kalian dalam berimajinasi untuk membentuk kesesuaian antara cerita rakyat dengan cerpen yang kalian akan buat. Tentu cerita ini berdasarkan pula pada nilai yang kalian ambil atau nilai yang kalian angkat sebagai dasar penulisan cerita pendek yang dilakukan. Kemudian beberapa bagian cerita rakyat berkisah yang tidak logis. Kalian pun sudah tahu, jadi dalam cerita rakyat itu biasanya mengandung unsur kemustahilan, kesaktian para tokoh, istana sentris, dan lain sebagainya. Nah, ketika diubah menjadi cerita pendek, usahakan kalian mengubahnya ke dalam bentuk yang lebih bisa diterima oleh akal. Artinya lebih masuk akal. Nah, jadi usahakan cerpen yang kalian buat itu bisa mencerminkan kehidupan sosial yang sesungguhnya atau yang sedang saat ini terjadi. Bisa kalian angkat misalnya dari ide kegelisahan kalian, rasa bosan kalian, rasa bahagia, atau dari hal-hal seperti hal konyol atau unik lainnya yang terjadi pada hari-hari kalian. Nah, itu bisa menjadi pemicu awal untuk kalian kemudian menulisnya ke dalam bentuk cerita pendek. Buat semenarik mungkin, tidak perlu mempertimbangkan bagus tidaknya, karena karya sastra itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, tapi karya sastra itu semuanya baik. Nah, anak-anak, sebagai tugas atau penilaian dari pertemuan kita kali ini, kerjakan atau buatlah cerpen berdasarkan isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat Haryang Banga dan Ciung Wanara. Nah, ingat, Haryang Banga dan Ciung Wanara, kalian sudah pernah membacanya, kalian sudah pernah menganalisisnya di pertemuan kedua kemarin. Nah, hasil analisis kemarin itu terutama pada bagian nilai-nilai bisa kalian kembangkan menjadi dasar cerita pendek yang akan kalian buat semenarik mungkin ya. Nah, semangat. Jadi itulah materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak ucapkan mohon maaf. Apabila masih ada yang belum dipahami, kalian bisa hubungi Bapak langsung atau kita diskusikan dalam grup WhatsApp. Nah, mudah-mudahan kalian semua tetap semangat, tetap sehat, dan pokoknya selalu semangat untuk belajar hal baru. Pokoknya itu penting. Nah, sekian Bapak tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.